ini kita kedatangan seorang yang sangat spesial nih. Dia itu teman-teman pasti udah tahu nih siapa, karena itu teman-teman ada di sini. Nah, aku langsung kenalin aja nih sama seseorang yang khusus. Dia adalah seorang entrepreneur, tapi dia mengembangkan sebuah produk yang sangat unik nih. Nah, saat ini aku kenalin sama Mas Gibran Huzaifah ya. Halo Mas Gibran, apa kabar? Selamat malam. Halo Mbak Ines, selamat malam. Halo semuanya, salam kenal. Thank you banget loh Mas, udah datang hari ini. Tadi kira-kira 5 menit sebelum acara masih sibuk banget meetingnya. Bersyukur banget. Jadi ya, Mas Gibran senang banget bisa diundang. Thank you. Iya. Mas Gibran boleh tahu nggak kira-kira kalau Mas Gibran itu siapa sih? Gitu mungkin teman-teman bisa dengar sendiri dari Mas Gibran deh. Iya, salam kenal semuanya. Saya Gibran, CEO dan co-founder dari eFishery. eFishery ini kita startup yang bergerak di bidang perikanan untuk menyediakan berbagai macam teknologi. Kita sebutnya sih fish tech ya. Kalau orang-orang taunya fintech, kita melesetin dikit jadi fish tech. Dan kita fish tech pertama dan currently terbesar gitu ya di Asia, mungkin terbesar ya. Possibly one of the biggest di global, karena emang nggak ada yang banyak yang main di sini. Kita salah satu pioneer yang ada di sana. Nanti mungkin saya bisa ngejelasin produk yang kita develop itu apa aja, tapi kita start dari mulai IoT untuk ngasih makan ikan sampai penyediaan layanan pembiayaan, marketplace pakan, dan off-taking jual belinya. Gitu. Jadi fokusnya memang di perikanan budidaya terutama. Itu sih udah 7 tahun sebenarnya kalau di eFishery ini, karena kita mainnya sama pembudidaya ikan biasanya nggak terlalu tenar di kalangan konsumer. Tapi kita udah 7 tahun sebenarnya as a startup seperti tahun 2013. As a startup sendiri kita post series B lah ya, scale sama stage-nya. Terus timnya sekarang udah hampir 500 ya, yang tersebar di 28 provinsi di seluruh Indonesia. Iya, thank you Mas Gibran. Aku ngaku dikit nih. Waktu pertama kali ketemu sama Mas Gibran di tahun 2015 di Google Launchpad itu, aku sempat kaget juga sih. Wah, ini kok ada produk digital untuk ngurusin ikan, ngasih makan ikan apa gitu ya. It was very intriguing sih Mas waktu itu. Nggak mudeng gitu loh. Ini gimana sih? Apa kerennya gitu kan? Nah, tapi terus memang abis itu aku banyak belajar sih mengenai ikan-ikan, fish dan sebagainya. Sempat kita juga waktu itu research di bidang ikan-ikan juga, tapi bukan ikan untuk dikasih makan, cuma ikan di laut. Tapi luar biasa sih Mas Gibran ini, dia itu dia salah satu salah satu Forbes 30 under 30, dan dia udah sukses banget nih di bidangnya. Dan dia juga Ernst & Young Entrepreneur of the Year 2018, MIT Tech Review Innovators Under 35 di tahun 2020. Wah, pencapaiannya luar biasa ya. Nah, kira-kira aku mau bisa nggak Mas Gibran tell me more about the product that you have itu kayak gimana sih Mas? Mungkin ada yang mau di-share, kalau silakan. Boleh aku share dikit ya, karena eFishery ini yang tadi aku bilang nggak terlalu tenar. Kadang-kadang orang tahunya sebagian kecil aja dari eFishery. Jadi kita mau ceritain eFishery ini apa aja yang udah dikembangkan dan layanannya ini gimana aja. Jadi biar diskusinya nanti lebih ngalir, karena konteks soal eFishery bisa lebih lengkap. Gitu. Itu yang banyak orang tanyain, kenapa sih kita ada di perikanan gitu ya? Karena di Indonesia ini perikanan ini besar. Kita jadi negara kedua terbesar perikanan. Padahal di sebagai negara kedua ini kita baru 7-9% memanfaatkan potensi perikanan budidaya kita. Negara nomor 1 itu China. Cuma kalau dari China dan negara kayak India gitu ya, itu perikanan itu centralized saja di area yang subtropis. Karena itu doang yang bisa ditanamin budidaya gitu ya, yang selama sepanjang tahun. Sementara Indonesia sepanjang garis pantainya itu bisa ditanamin. Gitu. Walaupun kita garis pantai kedua terpanjang di dunia kan ya setelah Kanada, tapi garis pantai yang paling produktif buat budidaya itu kita doang paling gede. Jadi simpelnya sih
ya Indonesia ini bisa jadi negara nomor 1 perikanan budidaya si Indonesia gitu. Jadi itu yang bikin kita tertarik. Tapi selain itu sebelumnya saya punya kolam ikan juga sih. Ini karena saya punya kolam ikan, itu yang bikin saya kepikiran punya kolam ikan, terus ya kepikiran buat bikin teknologinya gitu. Nah, cuma sayangnya masalah yang ada di budidaya ini banyak banget, terutama masalah pakan yang awalnya kita coba lihat gitu. Karena pemberian pakannya itu kayak gini nih, petani ngasih makan, dilempar 1 karung. Ini kelihatannya normal-normal aja, cuma setiap detik pakannya ini terendam dalam air, itu nutrisinya tuh larut. Yang nutrisinya larut, pas pakannya dimakan sama ikan, nutrisinya udah nggak ada. Di sisi lain, nutrisi yang larut ini jadi kotoran, jadi racun buat airnya. Jadi kalau di Danau Toba, danau terbesar di Indonesia, itu nomor 1 polutannya itu dari pakan yang berlebih. Itu nomor 1-nya itu pakan, karena isunya itu. Nah, ini ada orang yang sekarang tenggelam gitu ya, masuk terus pakai karung terus dikirim gitu ya. Sekarang masih ada yang kayak gitu. Jadi itu yang alasan kita mau ngembangin kepikiran, kenapa nggak kita ngembangin satu alat yang bisa ngasih makan secara otomatis. Dan sering juga kejadian karena pakan ini 70-90% kan ya dari total biaya, itu ngasih makannya sama yang jaga itu pakannya tuh dijual ke tempat lain. Karena kita naruh pakan gitu, ngakunya udah dikasih makan gitu, padahal mah dimakan sendiri gitu, dicemilin sendiri atau dijual gitu ya, supaya duitnya bisa buat beli rokok. Itu sering banget kejadian, nggak ada cara untuk monitoring itu. Itulah akhirnya kepikiran, kenapa nggak kita bikin aja. Tesisnya sih simple, kalau kita bisa bikin teknologi yang jadi bagian dari keseharian mereka, berarti mereka bakal pakai tiap hari. Nah, pembudidaya ikan kan tiap hari ngasih makan, gitu. Berarti teknologi ini bisa pakai tiap hari. Di sisi lain, kalau teknologi ini harus punya benefit factors yang besar untuk bisa beneran bisa dipakai gitu. Ya, dan ini kalau pakan ini masalah paling gede, berarti harusnya bisa clear gitu. Tapi waktu kita ngembangin pertama kali buat produknya ini bentukannya kayak gini nih. Ini bentukan pertama gitu ya. Bikinnya juga di garasi gitu, numpang orang. Ini alatnya bisa kelihatan bentuknya tuh dari kaleng susu. Kalau teman-teman ke Lembang atau ke Pangalengan itu pasti nemu kaleng yang kayak gini. Itu kita ngambil dari kaleng susu bekas. Ini juga kelihatan ada CD gitu ya buat lontarnya. Ini kita intip ada tulisannya Pro Evolution Soccer gitu, CD PES gitu. Yang modelnya di awal itu bentuknya bisa. Nah dulu basisnya dengan pola-pola yang kayak gini, kita dulu mekanisme yang kita bikin tahun 2011. Ini pakai SMS saat itu. HP-nya aja masih BB ya. SMS ikannya makan gitu. Terus akhirnya mesinnya nyala otomatis. Terus akhirnya setelah nyala report. Gitu. Ini prototipenya kita gitu. Atau MVP-nya itu ya kita bikin dalam 2 bulan udah jalan, basisnya SMS. Cuma kita udah membuktikan kalau mobile based reporting based automatic feeding ini bisa exciting atau enggak ke para pembudidayanya. Akhirnya disitulah kita mulai ngetes, Pak nyobain. Pas mereka nyobain, langsung excited banget karena biasa SMS-an paling sama istrinya gitu, SMS-an sama anaknya, ini SMS-an sama mesin gitu. Saya bisa SMS-an sama mesin, Mas, kok canggih gitu. Itu yang akhirnya mereka excited, dan dari situ kita ngelihat opportunity-nya emang ada nih buat kita ngembangin. Barulah kita ya mulai merekrut engineer buat diseriusin gitu. Kita nyewa 1 rumah buat ngembangin produknya, dan produknya juga kita rapid prototyping ya. Jadi yang awalnya memang dari kaleng susu pakai PCB, kita ganti jadi pakai akrilik. Yang awalnya pakai smartphone. Ya banyak petani yang definitely protes ya, kalau saya punya 100 kolam, masa saya harus SMS 100 kali sehari gitu. Oh ya udah, akhirnya kita coba ganti deh experience-nya. Kita lompat experience-nya jadi versi kalkulator kita sebutnya. Terus ya di keseluruhan poinnya yang menarik dari kita ini, kalau mayoritas syarat kan pure software mainnya ya. Kalau prototyping bisa agak cepat gitu. Prototyping tools-nya udah banyak, kita bisa langsung bikin 10 prototype. Cuma kalau hardware-nya agak lumayan menarik gitu. Tapi kita tetap pakai versi prototyping juga dengan model-model pakai 3D printing yang kita udah punya. Materialnya kita coba dengan berbagai macam gitu. Kita coba pakai akrilik, kita coba pakai fiber, kita coba bentukannya kayak gini. Kita coba bentukannya yang pakai screw gitu ya. Di sini ternyata ini nyangkut dan lain sebagainya, itu kita coba ngetes di lapangan. Kira-kira mana yang paling mudah. Sampai akhirnya
versi pertama yang komersial itu ini di feedernya ini. Ini versi pertama yang komersial. Dan komersialnya ini ya seperti ini bentuknya. Ini udah dibeli nih. Bawahnya masih pakai akrilik, ininya pakai tong bekas. Karena buat kita produknya bisa jadi ya fungsional gitu. Tapi di luar dari fungsional ini adalah unsur komersial yang harus kita perhatiin. Karena market kita ini pembudidaya yang dia very price conscious, price sensitive banget. Jadi kalau kita mau bikin alat ini harus murah banget. Atau bahasa kita internetnya sih readily affordable, dan readily bisa dijangkau oleh semua. Makanya kita pakai tong bekas nih yang ada di sebelah untuk bisa masukin. Nah ini secara unconscious sebenarnya mengubah juga, mereka biasanya naruh pakan di sini. Ya sekarang naruh pakannya di sini sama-sama tong. Di sisi lain emang karena lebih murah aja sih, gitu. Walaupun akhirnya jadi kayak mirip tong sampah gitu ya. Anyway, itu yang akhirnya kita mulai produksi dan nge-develop dari berbagai macam tahapan gitu sampai yang sekarang produknya bisa lebih canggih dikit. Jadi kalau sekarang infusory ini apa? Kalau dari kita ada beberapa produk. Kalau yang infusory feeder ini ya alat buat kasih makan secara otomatis, ada sensor buat deteksi nafsu makan ikannya sama terhubung ke phone. Gitu. Dan bentukannya yang kalau yang tadi mirip tong bekas gitu ya, emang dari tong bekas. Kalau sekarang udah agak canggih sedikit lah, cantik sedikit gitu ya, putih, mulus. Dan dulu yang experience-nya berubah ya dari kalkulator modelnya, sekarang udah pakai mobile app. Jadi udah pakai Android buat mereka bisa input berbagai macam data sama informasi. Setting-nya juga sekarang pakai Android dengan berbagai macam teknologi yang kita terapin. Gitu. Yang sekarang udah dipakai di ribuan titik. Kita ada 3.700 pembudidaya sekarang. Dan total ada puluhan ribu kolam di seluruh Indonesia. Ini bentuk-bentuk kolamnya nih yang ada gitu ya. Jadi dari mulai kolam lele, patin, nila gitu ya. Dari mulai ujung Sumatera Utara sampai Nusa Tenggara Timur udah ada di 28 provinsi. Nah, cuma menariknya dari IoT-nya ini, sebagaimana IoT game gitu ya, kita bisa ngedapetin berbagai macam data sama informasi. Jadi akhirnya kita bisa tahu ikannya ada berapa nih dalam kolam ini. Pakannya mereka pakai merek apa? Kapan mereka butuh pakan? Gitu. Di Jawa Barat bisa jadi nih kalau kita bisa punya data yang jauh lebih lengkap dan lebih real time dibanding pemerintah Indonesia gitu. Karena kita udah tahu kapan nih panen, pakannya kayak gimana gitu. Itu udah ketahuan semuanya dari data sama informasi yang tadi kita punya. Akhirnya kita mulailah di 1,5-2 tahun terakhir kita mulai menyediakan intelligence services. Jadi yang awalnya kita ngasih alat buat ngasih makan ikan, sekarang kita jualan pakannya. Jadi yang ya kayak printer lah ya, kita awalnya jualan printer, sekarang jualan tintanya gitu ya. Gitu. Ya jualan tintanya ini, tapi kita jadi kayak distributor pakan dengan memanfaatkan datanya. Biasanya petani ini belinya ke toko, sekarang kita ngumpulin 100 petani, akhirnya bisa beli langsung ke pabrik. Gitu. Dan kita kirim on demand, jadi nggak ada warehouse, nggak ada macam-macam. Kita kirim saat mereka butuh. Gitu. Itu akhirnya kita manfaatin data-data. Saat kita jualan pakan, banyak petani yang nanya, bisa nggak saya beli pakan tapi bayarnya nanti, atau bayar panen. Waduh, gimana ceritanya nih, masa kita yang tanggung? Tapi pas kita tanya, Bapak biasanya dapat dari mana? Dari tengkulak. Pas dihitung-hitung dari tengkulak itu arrangement-nya merugikan pembudidaya sebenarnya, merugikan petani karena total tuh rate-nya bisa 40% per tahun atau bisa bahkan 60% per tahun bunganya ya. Yang petani nggak sadar sebenarnya walaupun dengan structure yang beda. Dari situ kita pikir kenapa nggak kita manfaatin data yang kita punya buat menghubungkan ke institusi finansial sehingga petani bisa dapat produknya. Dan akhirnya kita punya produk namanya Kabayan, kasih bayar nanti. Bahasa kotanya ini pay later lah ya, bahasa desanya ini Kabayan, kasih bayar nanti. Ini dikasih, akhirnya mereka bisa dapat kredit limit buat beli pakan. Beli pakannya harganya bakal berubah sesuai sama beli 3 bulan harganya bisa lebih mahal. Jadi mereka nggak harus mikirin bunga, cicilan dan lain sebagainya. Mikirinnya beli pakan aja, harganya udah langsung gitu. Dan produk terakhir karena mereka produksinya bisa jadi lebih banyak gitu ya, akhirnya ya panennya tapi terkendala karena mereka jualnya ke tengkulak. Nah menariknya di sini nih dari ikan, kalau teman-teman pernah ke supermarket gitu ya, ikan kan dijualnya hidup ya di supermarket, di akuarium. Dan yang di petani kan hidup juga. Jadi sebenarnya tengkulak ini ada 5 itu nggak ada gunanya gitu, karena dari petani panen hidup dijual ke supermarket sama pasar juga hidup. Gitu. Jadi nggak ada added value-nya, cuma di logistiknya aja nih yang mereka jadi masalah. Nah, akhirnya kita coba menyelesaikan dengan cara saat kita estimasi kapan mereka panen, kita bisa ngejualin sebelum mereka panen.
Misalnya ada ikan nila gitu ya, mau panen 2 minggu lagi. Sebelum mereka panen kita tawarin dulu ke bayarnya. Bayarnya ini B2B. Jadi dari mulai restoran sampai ke pedagang-pedagang besar. Yang akhirnya mereka bisa book, oh saya mau beli dulu deh sampai kekumpul 2 ton ikan nila yang mau dipanen, akhirnya kita bisa panen. Memanfaatkan data yang tadi kita punya. Ini juga ada platform, dan kita juga ada produk-produk turunannya. Yang akhirnya kita punya brand, kita jual ke berbagai macam supermarket. Gitu. Ini kita udah jual dari macam-macam sih. Kalau teman-teman pernah makan ke Fish & Co, gitu ya, makan ke Solaria, ke The Coast, ke restoran sederhana, itu most likely ikan yang dimakan ikan dari budidayanya fishery. Gitu. Jadi kalau makan ke supermarket itu misalnya beli dory fillet, mereknya misalnya dari Java gitu atau dari CP. Itu most likely ikan dari kita. Karena 50% processingnya coron kopan, filletnya itu kita yang supply. Jadi nggak sadar sebenarnya fishery apa sih? Sebenarnya makan ikannya pas di Fish & Co itu pernah makan ikannya kita. Gitu. Jadi sekarang fishery ini apa sih? Ya kita end-to-end kayak koperasi lah kalau kita sebutnya. Kayak koperasi perikanan. Karena ada layanan pembiayaan, jual beli ikannya, jual beli pakannya gitu ya. Tapi bentuknya digital. Nah, kita mau nge-disrupt itu buat masuk ke sana. Gitu kurang lebihnya sih itu ya gambarannya. Ini cuma bentuk-bentuk barangnya aja nih sekarang kayak gimana, dipakainya seperti apa. Gitu. Ini yang kita banggakan sih ya, dan kita bahagia sekali karena kita bisa nge-develop sesuatu dari nol banget ke sektor yang jarang sekali disentuh sama teknologi gitu. Jarang orang kepikiran dan peduli untuk jadiin teknologi. Dan menurut saya ya teknologi harusnya seperti itu kan. Teknologi ini menyelesaikan permasalahan mendasar bagi kemanusiaan. Dan kita ya perlahan-lahan dengan apa yang bisa kita bangun, kita bisa membantu lebih banyak budidaya di Indonesia. Itu mungkin perkenalannya, mudah-mudahan bisa kasih gambaran fishery apa supaya nanti diskusinya bisa lebih mengalir. Thank you, aku balikin ke Indonesia. Menarik banget nih Mas Gibran ceritanya ya. Mas Gibran, kalau cerita sih kelihatannya apa namanya pendek ya, tapi sebenarnya perjuangannya panjang nih. Saya yakin nih, ya kan. Kalau Mas Gibran bisa cerita nggak waktu dulu, kan ngomong 7 tahun yang lalu nih. Nomor 1 permasalahan yang Mas Gibran hadapi apa? Kita ada 2 paling besar. Kalau yang pertama memang di product development. Sebagai perusahaan yang punya komponen hardware, product development-nya tidak semudah itu sih. Sementara sebagai sebuah startup yang memang ya kecil, nggak punya duit sama sekali gitu ya, kita nggak punya cukup resources untuk bisa nge-develop satu hardware ya. Jadi kompleksitas hardware ini jadi challenge untuk kita bisa nge-develop produknya. Karena nggak semudah, nggak sesederhana software. Ya kalau yang kedua memang edukasinya. Kita udah punya produknya, kita tawarin ke pembudidaya. Jadi kalau ngelihat, maksudnya ceritanya kayaknya tadi gampang gitu ya, padahal ya susah banget sih. Karena bayangin aja kita nawarin mobile based, cloud based IoT solution gitu ya, ke pembudidaya yang HP aja, smartphone aja nggak punya. Cloud mereka tahunya yang ada di langit-langit, yang bikin hujan gitu ya. Jadi gimana cara kita memperkenalkan produk yang beneran alien banget. Mereka udah 20-30 tahun ngasih makan pakai tangan gitu. Kita tiba-tiba datang, Pak ngasih makan pakai mesin. Ngapain saya ngasih makan mesin? Saya pakai tangan seumur-umur masih tetap sejahtera. Yang itu yang challenge besarnya sih, buat meyakinkan si pembudidaya buat pakai teknologi yang baru banget. Mereka seumur-umur nggak pernah pakai dan nggak pernah ada sama sekali. Iya. Saya bayangin pertama kali jelasin orang IoT aja susah, ya kan? Terus sampai ke cloud, terus habis sampai ke apa namanya peternak ya gimana ya jelasinnya gitu. Memang education memang tantangan utama ya. Mas Gibran dari segi produk sendiri, Mas Gibran. Dari segi produk sendiri kan tadi tantangannya kan memang dari pertama kan prototipenya itu kan yang tadi itu ya. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak apakah ada proses MVP-nya atau apa kira-kira yang Mas Gibran bisa share, bisa sampai ke sekarang ini secara singkat bisa nggak di-share, Mas Gibran? Ya, kalau yang dari MVP tadi udah ada gambarnya ya, MVP-nya itu seperti apa. Cuma dasarnya dulu sih bahasa MVP masih belum setenar sekarang ya, karena bukunya nggak tahu udah keluar atau belum ya tahun 2003. Yang pasti saya belum baca, jadi saya nggak ngerti MVP. Cuma simpelnya basis dari MVP kan frugality sama kecepatan kan ya. Simpelnya saya nggak punya duit banyak, nggak punya modal banyak, nggak punya waktu banyak. Jadi gimana caranya saya bisa secepat mungkin ngevalidasi kalau ini this is the right idea yang kita bisa masukin. Dan simpelnya waktu diuji, yang saya pikirin kan ini ya, prosesnya tuh
awalnya kepikiran nggak bikin IoT dan lain-lain ya. Cuma petani nggak pernah pakai smartphone gitu. Terus mau bikin IoT kan agak kompleks ya. Kita harus ada aplikasinya, harus ada connectivity-nya, harus ada infrastrukturnya. Dari infrastruktur kita harus creating cloud dashboard-nya dan lain sebagainya. Yang kita itu layer-nya itu agak banyak kalau kita mau develop itu as an IoT. Cuma simpelnya ya sebagaimana MVP, gimana caranya ini mensimulasikan value yang bisa kita tawarin lah, atau experience yang bisa kita tawarin. Experience-nya ya simpel kan, yang tadi saya bilang mobile based sama reporting based. Mau itu dari cloud kayak dari website, dari SMS, sebenarnya kan mau ngirim report. Mau itu interface-nya berupa aplikasi Android, apa kalkulator, sebenarnya kan mobile lah ya. Itu yang kita mau coba atur. Jadi dari situ pikirin paling cepat yang mana ya. Barulah kepikirannya pakai SMS saja, karena SMS simple buat petani kan. Mereka biasa SMS. Dan di sisi lain teknologi pakai SMS simple juga, karena dari SMS kasih komando ke sana untuk aktivasi gitu. Dan itu simple banget teknologinya. Kita bisa nge-develop teknologi itu secara cepat. Udah sih, saya tinggal hardware-nya yang paling cepat aja. Hardware-nya pakai ya bekas-bekas yang tadi kan, kaleng bekas, coba VCD bekas supaya murah sama cepat buat kita prototype-nya. Pas kita udah jalan itu yang kita bawa ke potential users-nya buat nyobain gimana. Ini oke nih masuk gitu, kita ngecek ya masuk atau enggak. Dan yang beda pas lompatannya kita akhirnya jualan sih. Sebagai MVP udah kita open PO lah. Pak mau buka nggak? Kalau Bapak beneran mau tanda tangan PO gitu. Nah, para pembudidaya ini petani-petani kalau udah harus tanda tangan tuh komitmennya beda. Itu yang akhirnya jadi conviction kita, ini kayaknya oke nih karena mereka mau sign PO. Itu ya pas kita udah dapet gitu ya berapa 10 users pertama yang sign pre-order. Udahlah ini kayaknya this is the right idea ya, kita develop itu ke prototyping yang berbeda. Nah pas di prototyping itu mindsetnya ya rapid prototyping aja sih, beneran ngebanyakin aja polanya. Kita desainin kayak gini, coba cepet nyoba lapangan, nggak masuk, terus aja cobain itu. Seberapa banyak desain dalam waktu cepat yang kita bisa langsung uji coba. Ya, nah tapi dari penjelasan ini tadi kelihatannya banyak trial and error ya. Seberapa ratus trial and error, Mas Gibran? Atau seberapa ribu? Udah ini sih, kalau seberapa ratus trial and error. Karena komponennya ada banyak ya yang kita coba. Jadi pas kita ngebedah komponennya kan lumayan banyak, dari mulai material tong yang di luarnya aja. Tadi kan kita udah nyoba bentuknya kotak, bentuknya ini itu tuh banyak errornya. Kita udah bikin dari besi, besinya ternyata kemiringannya kurang gitu. Kita kok bego banget kita gak ada kepikiran gitu. Ini kan that's the basic physics. Ya Jared tunjuk-tunjukkan dulu sih. Itu yang kita coba ya kita coba masukin ke sini. Pas fiber kita coba yang kayak gitu bentukannya plastik, kita coba deh pakai ini gitu. Itu dari tong sendiri aja mungkin ada 20 sampai 30 bentuk sama material lah, ada variabel yang akhirnya beda gitu ya. Pelontarnya juga tadi ada tuh pelontar sama takarannya. Kita coba bentuknya revolver, yang satu lagi kita coba bentuknya turunan gitu, yang satu lagi kita coba bentuknya screw. Macam-macam lah itu bentuknya yang kita coba. Cuma enaknya memang udah ada ini kan 3D printing ya. Jadi enak banget buat kita coba ngetes. Ini nggak masuk, nyangkut di sini ya, nyoba. Jadi kayaknya udah 100 lebih lah yang hal-hal yang udah kita coba saat itu ya, dari mulai material, bahan, desain gitu. Tapi menariknya itu dalam waktu singkat 6 bulan kita nyobain itu semua dalam waktu 1,5 tahun lah ya. Kita akhirnya bisa nge-push itu ke market. Walaupun ya bentuknya yang tadi itu yang pakai tong bekas akrilik, tapi itu udah komersial yang udah rilis. Udah ya. Seandainya ini kita punya mesin waktu nih, Mas Gibran balik ke tahun pertama nih, kira-kira apa yang bakal Mas Gibran tidak ulangi atau Mas Gibran lakukan nih? Saya punya mesin waktu nih. Kalau punya sih kayaknya kita akan membuat prototypingnya ini lebih light dengan karena kalau kita bikin tong, kita udah ketahuan kan bikin tong 2 minggu gitu dari besi, ngeluarin cost sekian ratus ribu gitu ya. Cuma gua tahu pas kita masukin pakan, kok ini turun gitu. Kok ini ternyata nggak turun, kurang derajatnya. Padahal itu kan harusnya bisa disimulasikan gitu. Dan dengan experience engineer yang mungkin lebih experience, hal yang kayak gitu bisa langsung ketahuan gitu. Jadi kita mau bikin prototypingnya mungkin bisa lebih simple ya. Dan sekarang tuh kita udah bisa ngelakuin itu sih sebenarnya. Jadi bisa aja bentukannya kita fokus ke
variabel yang lebih saintifik lah ya. Oh, kita sudutnya dulu nih, coba kita tes ya. Sekarang kita coba itu pakai karton. Bikin sudutnya yang paling optimal yang mana sih sebenarnya? Di sudut yang kayak gini itu kan cepet banget. Sekarang kita bikin pakai karton, masukin udah bisa jalan gitu. Satu hari mungkin kita udah bisa bikin 20-30 prototipe gitu ya dalam waktu satu hari. Nah, dulu kita udah mikirnya langsung sekalian sama material gitu. Padahal ya pengujian material sama pengujian masing-masing variabel gitu, kemiringan dan lain sebagainya itu harusnya bisa lebih saintifik dan lebih rapid lah. Lebih rapid ya. Berarti konsepnya rapid prototyping ya, seandainya bisa balik ke tahun pertama itu rapid prototyping karena bisa hemat waktu, hemat biaya dan macam-macam ya. Nah, kalau misalnya Mas Gibran nih sekarang nih udah Mas Gibran tahunya nih pertama kan waktu tahun pertama Mas Gibran belum tahu nih bahwa spesifikasi utamanya itu ada dua, yaitu mobile base sama reporting base. Nah, dari segi itu kira-kira kalau balik lagi ke tahun pertama, Mas Gibran gimana caranya Mas Gibran bisa tahu kebutuhannya itu mobile base sama reporting base, Mas? Kalau tahu kebutuhannya sebenarnya masih belum tahu, itu yang justru basis hipotesisnya. Kalau urusan mobile base-nya, kan hipotesanya kenapa? Karena pengennya simple buat ngasih makannya sih. Jadi emang goal bisnisnya kan kita pengen masukin jadi IoT ya. Jadi biar simple, karena waktu itu udah betting behavior change-nya agak lumayan betting. Kayaknya nanti orang-orang ini bakal pakai smartphone, bakal pakai Android di 5 tahun ke depan gitu. Jadi kayaknya mobile ini bakal make sense kalau kita ngedevelop dari sekarang gitu. Tapi ya simplicity buat mereka ngasih makan dari HP itu yang saat kita ngomongin itu budaya tuh pada excited gitu ya. Oh, menarik, boleh deh saya coba. Kalau yang reporting base itu related ke value yang tadi saya bilang, mereka naruh makanan ini nggak ada catatannya karena bisa jadi dicuri gitu, yang kayak gimana gitu. Itu reporting buat transparansi di pemberian pakannya itu problem yang kita temukan di lapangan. Gitu sih. Jadi itu yang satu related convenience sama long term bisnis sama behaviornya, yang satu lagi memang isu di day to day bisnisnya sih. Yang kita coba punya hipotesis kayaknya ini bisa diselesaikan dalam satu produk. Oke. Jadi gitu ya. Seandainya kalau dari segi UX research sendiri gimana? Untuk eVisery, kira-kira ada pengaruhnya nggak dengan produknya sendiri? Dari segi UX research akan sangat ada pengaruhnya sih, karena kita ngelakuin UX research ini telat ya, karena dulu ya UX dan lain sebagainya gitu ya, yang sekarang mungkin orang-orang udah kebiasa gitu dengan pola eksperimentasi, rapid prototyping dan lain sebagainya. Dulu itu masih belum tahu, at least kita masih belum tahu dan masih belum banyak konteksnya. Jadi waktu kita belajar ya tadi prototyping nggak terlalu rapid, UX research-nya juga nggak pakai metodologi yang tepat lah. Jadi cuma ngobrol jalan deh ajar gitu. Pakai itu aja gitu, pakai intuisi sama obrolan gitu, nggak kita beneran eksperimentasi, kita uji hipotesisnya dan lain sebagainya. Nah, once kita akhirnya pakai itu jauh lebih cepat dan jauh lebih optimal sih prosesnya. Jadi setelah kita udah mulai masuk nge-develop berbagai macam produk tadi, ya kita nggak banyak trial and error ya, karena ya udah beneran basisnya dari research gitu, udah ada dasar, udah ada metodologinya, frameworknya seperti apa, pas sudah kita coba, kita udah tahu hipotesis apa yang kita punya gitu ya, eksperimentasinya juga udah jelas gitu, metodologi kayak gimana, pas ngelakuin prototyping buat eksperimentasi juga rapid gitu, ada kontrolnya gitu, dan lebih quantifiable juga lah ya, nggak cuma pure hunch sama kualitatif, nih kayaknya bener deh, tapi kita bisa melihat datanya kayak gini gitu. Itu yang menarik sih, dan akhirnya prosesnya jauh lebih learning-nya dapat lah. Sebelumnya beneran driving by hunch aja gitu, sama intuisi foundernya aja gitu. Dan akhirnya banyak trial and error ya kan, beneran bisa bener bisa salah. Ya, ini ada pertanyaan ini dari Stella nih. Apakah ada program panduan untuk orang yang benar-benar nggak tahu apa-apa untuk memulai peternakan ikan? Jadi ini dia bukan peternak ikan, tapi dia mau jadi peternak ikan. Nah, kira-kira kalau pakai produknya Mas Gibran ini gimana sih caranya? Secara umum sih sebenarnya mayoritas pengguna kita itu pembudidaya yang memang udah punya kolam, karena jadi udah punya kolam, dia biasa ngasih makan. Karena mesin ini bukan cuma mempermudah cara ngasih makan sih, tapi bisa bikin
panennya lebih cepat. Karena biasa panen 3 bulan, sekarang panennya bisa 2 bulan. Pemberian pakai mesinnya ini, gitu. Jadi ke sana sih. Apakah ada yang handle-nya itu masih belum ada kita playbooknya, tapi kita punya istilahnya recommended settings lah ya. Bahkan yang newbie sekalipun kalau pakai teknologi kita itu udah ada rekomendasinya, udah clear. Budidayanya harusnya kayak gimana, ininya seperti apa gitu, panduannya udah ada. Tapi kalau panduannya dari nol banget gitu ya, dari mulai bikin kolam, persiapan, itu nggak ada sih. Tapi kalau kolamnya udah ada, panduan dari nol cara budidayanya itu udah masuk. Budidayanya udah ada ya. Pokoknya kolamnya ada dulu, infrastrukturnya udah ada, terus tinggal dipasang e-fishery-nya itu ya untuk meningkatkan ya, gitu ya. Nah, terus ada hubungannya dengan elemen artificial intelligence-nya. Nah, kira-kira dari elemen artificial intelligence-nya ini ada nggak? Atau seperti apa sih yang di e-fishery ini? Kalau ada. Iya, kalau ngomongin takutnya terlalu kejauhan atau jargon dulu ya. Cuma intinya ya kita pakai machine learning lah ya, dan kita pakai pendekatan berbasis algoritma lah untuk ngebangun itu. Jadi dari mulai tadi cara ngasih makan yang bagus itu seperti apa, itu kita dapetin gitu ya, dan kita masukin sampai ke level pembudidaya yang berbasis credit scoring gitu ya. Itu di belakangnya juga udah ada gitu. Yang masuk ini kemudian ini kayaknya bakal bagus gitu, kredit notifikasinya tinggi, di belakangnya ada algoritmanya, pendekatan algoritma sama machine learning-nya gitu. Jadi memang ujungnya sih kalau kita ngomong mau kayak gimana sih arahnya, kita mau fokusnya ya develop ya tadi ya AI-nya supaya bisa ngasih tahu gitu pemberian pakannya kayak gimana, bahkan bisa ngasih tahu Pak nanti ikan lele ini harganya bakal turun gitu. Mending nanam ikan nila deh gitu. Atau ikan lele ini banyak karena secara nasional kita bakal tahu ikan lele semua orang mau dapat ikan lele, tapi yang pembeli ikan lelenya dikit. Bapak pindah aja lah ikan nila nih, karena ikan nila kebalik. Itu kan kita tahu di level produksi sama level konsumsi kan sampai akhir. Kita pengennya ke arah sana bahkan gitu. Gitu. Di sisi lain sekarang ada juga mekanisme rekomendasi untuk pencegahan penyakit gitu di udang gitu. Itu juga udah ada. Ya kalau ya bilang apakah AI mungkin belum selevel itu, tapi ujungnya kita mau jadi AI lah untuk bisa tahu gitu ya, dari kualitas airnya aja kita tahu lah bentar lagi kena penyakit dikasih obat. Itu udah kita develop lah algoritma sama platformnya. Jadi itu untuk future-nya memang arahnya ke situ juga ya, Mas Gibran ya. Iya. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi nih dari Satria dari Tangerang Selatan nih. Bagaimana ya cara tahu kalau MVP-nya sudah cocok dengan segmen customer kita? Gimana kita tahu MVP-nya udah cocok? Terus waktu kapan gitu loh mungkin. Terus tolok ukurnya ada nggak ya untuk contoh segmen customer kita yang sudah menerima MVP? Kira-kira bisa dijawab dulu mungkin itu. Iya. Ini kayaknya Pak Jos yang lebih jago jawabnya sih sebenarnya kalau yang konteks MVP secara general gitu ya. Enggak, tadi Mas Gibran kan yang punya produknya. Kalau di konteks fishery, masing-masing produk pasti akan beda ya. Kita juga ada beberapa produk kan yang kita pernah meluncurin MVP-nya. Jadi kalau ngomongin produk yang feedernya tadi, IoT-nya, waktu MVP uji coba simpel sih. Ada yang sign PO. Karena kita nggak cuma mau ngelihat MVP terus mereka bilang, oh bagus gitu. Terus gimana Pak, suka? Oh suka gitu. Kita nggak mau kayak gitu sih, karena ya orang Indonesia kalau ditanya bagus sama suka biasanya menghargai perasaan gitu ya, padahal nggak. Biasanya kita coba mensimulasikan ibaratnya kalau bahasa kita internally commercial willingness, itulah karena mereka mau atau enggak. Jadi kita udah langsung ngeset nentuin kira-kira kayak gini Pak kisaran harganya, Bapak mau PO atau enggak, terus tanda tangan gitu. Nah menariknya itu orang desa gitu ya, disuruh tanda tangan tuh ketahuan, orang yang nggak mau pasti nggak mau tanda tangan, padahal ya tanda tangan PO doang. Kalau dia ada tanda tangan itu tandanya komitmen banget. Itu yang kita tentuin sih, waktu itu kita dapetin PO-nya berdasarkan tanda tangan yang memang masuk. Itu kita terapin hal yang sama waktu kita jualan ikan. MVP kita tuh masih belum ada aplikasinya, MVP kita brosur aja, cuma brosur kita bikin kontrol yang beda-beda gitu ya, ada kontrolnya, ada testingnya beda-beda. Misalnya di online gitu, misalnya harga yang lebih murah, misalnya mereka mekanisme subscription berlangganan ikan tiap hari gitu. Itu kita ke pecel lele gitu, sama ke warteg buat kita nawarin. Kita tawarin kira-kira mana yang mereka pilih, kita bedain yang ini yang
harga, yang ini delivery, yang ini memang kualitas, yang ini memang apa gitu, yang beda-beda. Bentuknya juga sama PO. Jadi MVP kita sebenarnya brosur sama PO. Mereka mau sign atau enggak. Itu ketahuan lah, saya nggak mau mas. Saya masih belum minat. Tapi pas mereka ngeliat minat itu tanda tangannya udah masuk. MVP-nya itu brosurnya itu yang kita jadi MVP. Jadi memang masing-masing agak beda sih. Tergantung goal-nya itu apa dan bisnisnya kayak gimana. Tapi jujurnya ya data is data gitu ya, numbers is numbers gitu. Tapi harus diimbangin sama intuisi kita juga gitu. Itu kan memperkuat intuisi kita, kayaknya jalan ya udah aja lah. Hantem gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi memang di Indonesia tuh PO itu sangat penting ya. Pengalaman saya sih agak beda sih mungkin dari di luar Indonesia, tapi kalau di Indonesia itu PO itu kayak semacam apa ya, tanda jadi itu serius ya. Nah, satu lagi pertanyaan itu dari si Satria ini, gimana sih kan kalau waktu pertama tadi masih tong-tong itu kan masih kurang meyakinkan tuh. Masih, wah ini kok kelihatannya cuma tong-tong biasa aja nih kayak gini. Kira-kira untuk meyakinkan gimana sih? Itu walaupun kan mungkin kan waktu pertama masih belum sempurna ya. Gimana untuk meyakinkan? Ya, nah waktu ini agak lumayan beda sebenarnya waktu pas PO sama actual commercialization. Pas actual commercialization itu kan beneran spending sesuatu. Karena waktu PO paling mereka DP aja. Kalau misalkan kita mau DP, itu ada DP 100.000 gitu. Sebenarnya ya, dipikir-pikir kan simple, cuma kalau mereka ngeluarin 100.000 itu harus ada satu komitmen lah ya yang mereka harus spending. Tapi beda pas nanti komersial. Pas komersial waktu di awal-awal itu harus beli kita. Sekarang kita mekanismenya subscription. Jadi bayarnya bulanan. Dulu di awal kita nggak ada subscription karena nggak punya modal. Jadi harus beli. Belinya lumayan mahal gitu, 6 jutaan lah kalau nggak salah di awal kita masukin. Jadi emang beda tuh, pas PO mereka bisa tanda tangan, tapi bayar spending 6 juta belum tentu mau, itu agak beda di bagian itunya sih. Tapi ngeyakinin customer pertamanya agak unik pendekatannya. Jadi kalau PO dan MVP ya, di level MVP ya, itu udah bisa cukup untuk kita yakinin udah oke, itu validasi. Jadi MVP fungsinya kita ngeliatnya bukan buat validasi aja. Tapi MVP bukan first commercial product. At least di konteks kita kemarin. Kita nggak menjual MVP itu di bentuk yang masih SMS, terus pakai CD keping di situ enggak. MVP produk first commercialnya yang pakai akrilik dan lain-lain tadi. Gitu. Nah, pendekatannya agak menarik gitu, karena dulu kita nge-survey 10 customer pertama. Karena dulu saya orang salesnya sendiri, saya nge-survey 10 customer pertama, saya tanya kenapa mereka beli. Saya kirain ngomongin soal benefit, teknologi canggih, mereka mau ngomongin riset atau eksperimentasi gitu. Itu nggak ada. Semuanya ngomong kenapa beli. Mas Gibran datang terus katanya. Saya kasihan sama Mas Gibran. Gitu. Serius, karena dulu kerjaan saya gitu, datang terus Pak gimana Pak gitu. Mas Gibran sama-sama orang Cirebon gitu lah, itu tapi ya that's what it is gitu. Jadi gimana cara kita meyakinkan, ya kita harus ngebangun hubungan personal, at least di konteks kita ya. Saya nggak bilang kalau di semua bisnis bakal sama, tapi itu yang kita masukin gitu. Dan saya nanya, menariknya ada satu pembudidaya gitu, dia pakai 7 merek pakan. Saya kira nih kenapa pakai 7 merek pakan, kira-kira A/B testing gitu, enggak. Kenapa 7 merek pakan tuh? Salesnya udah teman-teman semua mas sekarang, jadi saya beli gak enak deh. Jadi emang pembudidaya tipenya kayak gitu ya. Itu yang akhirnya pas kita komersial, kita nggak pernah ngomongin IoT, sampai sekarang kita nggak pernah jualan IoT. Sales pertama kita itu sales pakan. Jadi beberapa sales pertama yang kita punya, sales yang biasa jualan pakan. Pitch-nya bukan pitch e-fishery ini bisa ngapain. Pitch-nya itu, bos saya ada di perusahaan baru nih, bantuin lah untuk ngejar target itu. And it works gitu. Cuma gimana caranya pas udah pakai benefitnya udah jalan kan, itu PR. Kita pastiin kalau experience sama quality produknya jalan. Tapi PR acquisition ya, di perspektif saya ya, terutama di yang bisnis modelnya kayak gini, bisa rubah produk gitu. Kalau yang acquisition ya, nah bisa jadi kalau di bisnis lain yang itu pure funnel gitu ya, pure digital itu beda gitu. Kalau sekarang ya acquisition kita kan sales gitu ya. It's not about the product sih, it's about the engagement sama pitch-nya gitu. Iya. Jadi kesimpulannya hubungan pribadi, relationship itu penting banget ya Mas Gibran ya. Nah Mas, ini kan tadi Mas Gibran sempat ngomong pertama ini kan Mas Gibran intinya jualan barang nih. Terus habis itu ada model subscription nih. Ya, apa sih yang membuat Mas Gibran ada model subscription? Ini kan bisnis modelnya agak beda ya Mas ya. Bisa diceritain sedikit nggak?
Iya, yang muncul di model subscription-nya sih sebenarnya waktu itu kita ngetes aja sih sebenarnya. Jadi kalau awal waktu kita jualan, ini terbatas banget dan sales cycle-nya panjang banget. Ini susah banget kita buat ngedapetin akuisisi customer-nya gitu ya. Terus ya kita kepikiran dan ada yang ya munculnya ide sama sih dari budidaya juga ya. Aduh Mas, kalau beli berat lah Mas, karena bayar misalnya 5 juta atau bayar 7 juta, mending saya beli kolam baru daripada beli mesin gitu ya buat ngasih makan. Gitu. Coba bisa sewa. Yang juga kayak gitu. Nah, juga ya udahlah kita coba ya. Ini kita tes mekanisme sewa gitu. Pas kita sewa, basis subscription ini kita coba di price point yang beda-beda. Ini kira-kira yang masuk seperti apa gitu. Masuk atau enggak ya gitu dengan pola-pola yang beda. Itu yang akhirnya kita pas itu udah kita dapetin ternyata sewa ini bisa lebih masuk. Akuisisinya jadi lebih cepat sih di sisi bisnisnya dan di unit ekonomisnya di long termnya juga jauh lebih make sense. Di lifetime value-nya ya, di LTV-nya jadi tinggi kan ya, karena dia bayar terus-terusan. Selama mereka bayar ya produknya masih jalan ya kita bakal generating recurring revenue terus. Ya, oke. Jadi gitu ya alasannya. Oke, makasih untuk sharing. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Mas, untuk ini matriks produknya nantinya gimana Mas? Untuk matriks produknya, e-fishery itu matriksnya nantinya gimana? Matriks produknya pasti bakal beda per produk ya. Kalau di konteks yang kita, matriks yang pertama emang di acquisition ya. Karena kalau produknya udah masuk itu bisa attractive enough lah buat acquire new customers. Itu di bagian situnya. Baru setelah acquisition udah jalan itu di engagement ya kan ya pasti standarnya. Engagement ini ada berbagai macam metrik yang bisa jadi beda-beda. Kalau yang ketiga ya di benefitnya atau impact metrik. Kalau di benefitnya ini nggak highly related ke produknya, tapi future retention-nya. Jadi kalau misalnya alatnya bisa bikin panennya lebih cepat, berarti kan nanti dia bakal pakai terus. Gitu. Ini yang kita ukur. Ke bahasa, ya ada metrik perikanannya sih, namanya average daily growth-nya. Jadi daily growth-nya ini atau enggak di ikannya. Itu sebenarnya metrik pertanian. Gitu. Itu yang kita masukin. Produk-produk lain juga pas awal muncul pasti di acquisition sama di engagement/retention-nya yang pasti kita perhatiin di bagian itu sih. Oke. Jadi yang tadi itu kan memang dari produk itu pertama tadi beli jadi subscription itu juga alasannya untuk increase itu ya customer acquisition ya untuk growth-nya itu. Nah kira-kira untuk bagian retention-nya gimana Mas? Metric retention-nya? Retention, jadi kita ada 3 unit bisnis. Yang satu subscription untuk IoT-nya, yang satu lagi jual beli pakan, yang satu lagi jual beli ikan, marketplace ikan sama marketplace pakan. Jadi beda-beda. Nah masing-masingnya ada retention metriknya beda-beda juga sih. Kalau yang di sini simple sih, retention-nya asal mereka ngelanjutin buat market, karena mekanismenya bayar bulanan. Itu berarti ya mereka retain. Kalau mereka stop nggak make, ya berarti mereka churn. Itu aja. Dan itu mekanismenya mereka bayar di akhir bulan. Kayak listrik dulu lah, bagian listrik kita bayar di akhir bulan. Jadi kita bisa melihat mereka masuk mereka stop pakai ya kita lagi gitu. Jadi usage-nya akan nempel langsung ke daily usage dari produknya gitu. Si mesinnya ini gitu. Nah kalau pakan itu kita ngukurnya sih cycle retention kita sebutnya. Jadi karena mereka beli pakannya bisa jadi sekali beli pakan buat satu siklus gitu ya. Jadi yang kita ukur ada monthly retention yang kita ukur sama 3 atau 4 month retention. Harus satu cycle. Jadi mereka beli 4 bulan lagi mereka beli lagi atau enggak gitu. Itu yang kita coba cek. Kalau buyer itu weekly retention yang kita ukur. Jadi kalau ini retention transaction kan karena beli. Jadi nggak di carrying ya. Jadi beli aja sekali gitu. Maksudnya beli kalau di carrying mereka beli lagi tapi nggak di size yang sama karena marketplace. Itu kita ukurnya weekly retention karena kalau yang saham ya bayarnya ini bayar yang day to day gitu. Memang mereka ya kalau nggak daily ya mereka weekly buat ininya stoknya gitu. Ini ada pertanyaan yang mungkin uniquely Indonesian kan, tengkulak ini kan sangat berpengaruh nih di Indonesia nih. Nah waktu Mas Gibran mengadakan ini kan ada disrupsi nih di ekosistem nih. Kira-kira dari sisi tengkulaknya nih atau middleman-nya ini apa aja sih permasalahan yang Mas Gibran hadapi? Tentu aja pasti ada resisten ya Mas ya. Betul. Dan itu
itu lumayan friksinya lumayan gede sih, karena tengkulak-tengkulak ini kan pemain-pemain lokal lah, Ya. mafia-mafia lokal ya, Iya betul. dan itu nggak selalu bisa main TR. Hmm. Dan yang kita agak khawatir waktu awal-awal kita ngembangin itu, jadi kita narik ikan dari petani, si pembudidaya ini nggak mau jual akhirnya ke tengkulak. Mending kalau ributnya sama kita gitu, ya ini ikannya si pembudidaya ini diracun sama si tengkulaknya gitu. Oh Jadi gitu. mafia banget lah, jadi ya ikannya mati semua gitu, wah mainnya Oh. ngeri yang kayak gitu. Jadi yang kayak gitu yang memang harus smooth. Tapi setelah dipikir-pikir, pas kita ngobrol gitu ya sama tengkulak, itu selalu tiap ada di satu daerah, mereka pasti nyamperin kita sih. Mas, tolong ya kalau mau ngapa-ngapain di sini, cobalah bareng-bareng sama kita gitu, karena ada kearifan lokal lalala gitu. Sebenarnya, tapi kalau kita pikir-pikir, tengkulak ini kan punya kapabilitas logistik sama kapabilitas supply chain, simpelnya. Mereka punya kemampuan buat panen ikannya, punya karyawan buat melakukan panen, sama punya skill set dan aset kita sebutnya. Ada skill set buat panen sama aset buat ngirim. Dan aset buat ngirim ini spesifik loh, partikular, karena ngirimnya ikan hidup. Jadi truknya aja itu dimodif gitu ya. Cara nyetirnya juga beda. Gitu. Jadi mereka udah punya di sana. Gitu. Jadi akhirnya kita kerjasama sama tengkulak kita jadikan partner logistiknya lah. Gitu. Jadi partner logistik kita. Dan tengkulak, karena tengkulaknya panjang kan. Jadi marginnya ini sebenarnya mereka tipis gitu. Margin dari tengkulak itu nggak setebal itu. Margin mereka juga paling 500 perak, 1000 gitu. Nah kita bisa dealan sama mereka, Pak. Udah kirimin lah buat kita ke kota gitu ya, ke Jakarta. Tapi Bapak dapat per kilo harganya segini. Jadi tengkulak dapat margin yang sama dengan volume yang sama juga. Kita akhirnya dapat truk sama aset partner gitu. Jadi kita masukinnya ke sana. Gitu. Jadi mereka jadi logistik partner kita. Di mid-mile kita potong 2 sampai 3 di mid-mile-nya nih. Tapi di akhirnya kita kerjasama juga sama agen-agen pedagang-pedagang besar. Konteksnya sama, mereka punya kolam tampung, mereka punya truk, punya mobil. Akhirnya ya kita kerjasama sama mereka, kita akuisisi customer-nya. Misalnya supermarketnya customer kita gitu ya. Terus restorannya gitu, restoran yang tadi besar itu customer kita. Tapi kita ngirimnya nggak pakai gudang kita sendiri, kita ngirimnya pakai mobilnya tengkulak akhir ya, tengkulak di hilir pedagang-pedagang besar yang mereka kirim gitu. Jadi di situ yang akhirnya masuk ya, kita definitely bikin itu efisien, tapi ya jadi ally lah, nggak banyak musuh lah. Ya, ya. Semua pihak. Jadi intinya yang potensi jadi apa namanya merugikan malah jadi teman ya, malah jadi aset ya untuk itu rantainya. Nah, kalau untuk ini dari segi ekosistemnya Mas, ini kan disrupsinya tadi dari masa tengkulak sudah oke. Nah, dari segi stakeholder pemangku kepentingan pemerintah bagaimana Mas? Pemerintah. Kalau dari pemerintah sejauh ini ada beberapa kolaborasi lah ya dengan pemerintah. Cuma memang kita ada di sektor yang nggak highly regulated, jadi ya nggak ada friksi juga dengan regulasi pemerintah, dan pemerintah juga bisa support. Kolaborasinya ada banyak sih, kita bikin kampung perikanan digital sama Pemprov Jawa Barat, gitu. Kita bikin tambak milenial sama Kementerian Perikanan sama Kelautan, gitu. Kita bikin macam-macam lah program-program yang kita mau coba bikin gitu, yang Kabayan tadi juga kita mau kerjasamakan untuk jadi program nasional. Terus ada beberapa kluster-kluster tambak sama kampung perikanan yang kita kerjasamakan juga sama pemerintah. Jadi dukungan supportnya juga dilakukan gitu. Ada lah. Dan kita memang ya sebagai sektor privat kita nggak butuh banyak inilah ya, selama pemerintah tidak memberikan regulasi yang memang memberatkan gitu ya dan menghalangi, ya udah nggak masalah. Kalau pemerintah juga nggak bikin kompetitornya kita ya nggak masalah. Itu aja sih yang penting gitu. Ya sisanya ya dukungannya ya asal didoain juga kita seneng lah. Mas Gibran pernah kepikir nggak e-fishery ramah lingkungan buat apa ekonomi yang ramah lingkungan dan lain sebagainya, itu sudah sempat pikirkan belum Mas Gibran? Jadi misalnya ada cycle-nya kan, dari tadi kan bilang oh ya airnya dipakai untuk misalnya pertanian kan, ada bekas misalnya kotoran ikannya dan lain sebagainya, jadi kayak muter gitu loh, ada siklus gitu. Kira-kira udah sempat dipikirkan atau belum Mas? Kalau itu masih belum. Kita sekarang masih fokus ke ya ngebenahin rantai masuknya, tapi kita mau coba ya menyediakan teknologi yang bisa bikin
bisnisnya lebih sustainable dan lebih environmental friendly ya. Di konteks ini sebenarnya kalau mereka pakai e-fishery, pakannya jadi nggak overfeeding kan, jadi kotoran yang ada di airnya juga jadi berkurang gitu, dan itu memang sudah terbukti. Itu kita juga tracking sih efisiensi pakan dan sama feed waste yang kita bisa estimasikan selamatkan gitu ya, awalnya kebuang jadinya enggak, itu jadi kita hitung juga sebagai sustainability metriknya kita. Tapi kalau yang lebih dalam buat ngebangun satu full cycle recirculating gitu ya, yang itu siklus gitu ya, itu kita masih belum sejauh itu. Jadi fokusnya masih ngebangun itu. Sama di sisi lain kita pengen nempelin sebenarnya kalau sustainability gitu ya, ramah lingkungan dan hal-hal yang STEM ini pemuda ini nggak ngerti dan mereka nggak dapat benefitnya. Simpelnya gini, kalau saya ngasih makan ikan lele pakai pakan yang bagus gitu ya, diperhatiin, airnya dijaga, dengan saya kasih makan ikan lele pakai limbah gitu ya, pakai kotoran, masuk ke pasar harganya sama. Kan jadi nggak fair kan, masuk ke pasar harganya sama ya, ngapain saya susah payah gitu ya. Sama kalau misalnya saya bikin pengolahan limbah nih gitu misalnya, kan cost-nya ada, tapi pas ikannya dijual ke pasar ya harganya juga harga pasar. Jadi kan cost-nya ini nggak masuk, jadi benefit-nya nggak clear. Itu yang kita mau coba bangun mekanisme insentifnya dulu sih. Dengan misalnya nempelin ke credit scoring, oh Bapak ngikutin praktis yang kayak gini, yang secara nggak sadar sebenarnya sustainable ramah lingkungan. Itu credit scoring-nya jadi naik Pak, Bapak jadi bisa dapat akses ke pembiayaan bisa lebih besar. Itu kan akhirnya dapat benefitnya kan, oh iya akhirnya masuk ke sana. Kita juga masuk ke market kan ya, oh Bapak ikannya bagus, kalau Bapak ikannya bagus cara budidaya kayak gini, kita bisa beli ikan ke Bapak dengan harga lebih tinggi. Itu yang kita creating insentifnya dulu mekanisme insentifnya. Nanti kita bisa nempelin ke practice yang jauh lebih optimal along the way. Oke, jadi strateginya itu balik-baliknya ke insentif juga ya pada akhirnya ya, kalau belum ada edukasinya ya. Oke. Betul. Iya, oke. Ini nggak kerasa waktunya udah mau habis nih. Saya serahkan ke Bu Yunis lagi ya. Makasih. Halo Bu Yunis, masih mute Bu Yunis. Bu Yunis masih mute, Bu. Ya. Halo Mas Gibran. Keren banget itu. Makasih banyak Pak Jos ya. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan sih Mas, tapi mungkin nggak tahu Mas Gibran nanti ada waktu atau enggak. Tapi kira-kira sih kalau aku mau tanya nih mungkin pertanyaan terakhir ya. Mungkin teman-teman lain nanti bisa langsung hubungin Mas Gibran ya. Kira-kira Mas Gibran itu visinya ke depan apa ya Mas ya dengan e-fishery itu, pengennya apa gitu sih, kalau boleh share. Iya, kita yang pertama kita ngebayangin diri kita jadi distributor ikan terbesar se-Indonesia, se-Asia gitu atau sedunia tanpa kita punya satu kolam pun. Karena kita pakai kolam-kolamnya pembudidaya yang kita equip pakai teknologi gitu. Dan dari situ emang kita mau ngebangun keseluruhan polanya sih seperti koperasi ya. Jadi dasarnya kayak gitu kan, ada member, mereka bisa dapat, mereka jadi anggota koperasi yang basisnya digital. Jadi kita pengennya dengan mereka ngedapetin akses ini, ya ini bisa dapetin dampaknya lah, semakin besar di ini, yang mereka bisa tangkap gitu, karena keuntungannya bisa lebih bagus, lebih sejahtera, dan lebih besar juga ke lingkungan-lingkungan yang ada di desa. Gitu sih, itu dasarnya sih, kita ngelihatnya ke sana. Di luar dari itu ya kita juga ngebayangin ya tadi Indonesia bisa jadi leading, jadi negara terbesar untuk budidaya perikanan karena memang budidaya ini pakai teknologi. Gitu. Dan akhirnya dengan itu terbukti kita bisa mereplikasi juga sih di negara di luar Indonesia. Kita kepikiran ada di 10 negara terbesar untuk perikanannya ya. Itu udah 80% dari budidaya perikanan itu ada di sana. Jadi ya teknologi yang muncul dari pembudidaya Indonesia itu bisa ekspansi ke jadi ranah global gitu. Jadi ya kalau misalnya kita bisa ngelihat ya global company yang kompetitif gitu dari yang muncul dari Indonesia ini nggak terlalu banyak gitu ya, nggak bisa muncul gitu. Dan kalau kita ngelihat dari tech sektornya ya belum muncul juga gitu di sana. Tapi kalau kita ngomongin tech sektor, kayaknya make sense kalau kita jadi leading di global fishery market gitu karena memang ya ekosistemnya diekut pakai teknologi. Jadi kita bisa melihatnya ke sana sih, jadi global leader memang startnya dari very
very local problems gitu ya, yang akhirnya bisa nge-develop jadi big global impact company. Kesana sih yang mau masuk, cuma ujung-ujungnya kita pengen bikin sejahtera lah, nanti lebih banyak ikan untuk dimakan orang banyak gitu. Iya, yang aku pelajarin sih dari Mas Gibran malam hari ini itu, Mas Gibran itu apa namanya, bangga dengan produk produk sendiri, apa namanya, lihat permasalahan secara lokal dan kemudian nggak sungkan-sungkan nih pakai apa namanya, cara yang lokal untuk apa ya namanya, mendekatkan diri dengan user-nya, selalu mencoba. Banyak banget deh yang kita pelajari malam hari ini dari Mas Gibran. Teman-teman di sini pertanyaan banyak dan semua bilang luar biasa banget malam ini, belajar banyak banget dari Mas Gibran. Nah, apa namanya, mudah-mudahan teman-teman sekalian juga bisa apa namanya, terus belajar. Dan semoga Mas Gibran lewat diskusi hari ini juga bisa mendapatkan sesuatu juga, enggak cuma memberi. Apa namanya, mudah-mudahan e-fishery semakin sukses terus, karena ladangnya di Indonesia juga enggak kecil ya Mas ya, cukup besar. Jadi ini semoga bisa jadi word of mouth. Kita semua lebih tahu mengenai apa yang terjadi di Indonesia. Dan kita harus bangga dengan apa yang sudah Mas Gibran lakukan. Nah, teman-teman, sebelum kita berpisah, ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Kita mau foto bareng nih sama Mas Gibran. Terus abis itu jangan lupa juga nih, tolong di-tag kita kalau misalnya Anda tertarik apa namanya dengan hari ini, siapa tahu bisa dapat hadiah, ada hadiahnya ya. Sama kalau mau ngisi survei kira-kira apa namanya, apa yang kalian pelajarin hari ini juga ada hadiahnya, nanti kita sharing Anda apa namanya sama Mas Gibran juga. Oke, let's take a picture together ya teman-teman. Mungkin bisa di apa namanya, dibuka kameranya, jangan malu-malu. Oke, bentar ya. Oke. Bentar. Oke. Oke, senyum semua dong. Mas Gibrannya mana? Oh iya. Oke, bentar ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, makasih banyak. Nanti kita akan ada lagi meet up 2 minggu ke depan. Jadi kalau misalnya apa namanya, ada waktu, silakan dicek-cek aja di IG kita. Biasanya kita taruh di sana, juga kita taruh di website kita di yuksindo.com, meetup-meetup yang akan datang. Nanti apa namanya, di saat yang akan datang kita akan membahas sesuatu yang menarik juga. Mas Gibran, makasih banyak ya untuk apa sharingnya malam hari ini. Makasih juga Pak Jos yang udah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan tidak membuat Mas Gibran pusing. Maaf ya Mas Gibran kalau terlalu banyak pertanyaannya. Terima kasih juga teman-teman. Iya, makasih juga teman-teman yang udah tanya ya. Makasih, selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih banyak Mas Gibran untuk kedatangannya. Selamat malam semuanya. Thank you semuanya. Bye. Ya, bye-bye everyone. Terima kasih.